Hey ho Pop Gengs! Material apa sih paling mahal menurut kamu di dunia ini? Emas? Ya, emas ini seringkali dianggap material paling mahal karena menjadi incaran banyak orang sejak berabad-abad lalu. Ternyata, ada yang jauh lebih mahal dari itu Pop Gengs. Mau tahu apa aja? Yuk langsung disimak sampai habis. Kita mulai dari material berbentuk rempah yang belakangan ini sangat populer di dunia, yaitu saffron alias kuma-kuma. Nah, saffron ini adalah putik dari bunga Crocus sativus dan digunakan sebagai obat berbagai macam penyakit. Tapi bukan hanya itu yang membuatnya mahal Pop Gengs, melainkan karena proses panennya yang terbilang cukup susah. Para petani itu harus memanen pakai tangan sendiri dengan sangat hati-hati untuk mendapatkan lembaran halus mirip benang dari setiap bunga. Panennya pun harus dilakukan pagi-pagi banget, sebab cahaya matahari bisa mengubah kandungannya. Terus nih, karena cuma tumbuh di beberapa wilayah, jadi nggak heran kalau harganya itu mahal. Bisa mencapai Rp250.000 per gramnya. Ya, cuma berisi sekitar 50 helai lah. Lumayan kan? Selanjutnya ada platinum atau platina. Kamu mungkin sering mendengarnya bersanding dengan simbol status yang tinggi seperti medali platinum, platinum debit card, atau platinum credit card. Tapi sebenarnya bentuknya kayak apa sih? Eits, jangan sampai kamu samakan nama emas putih atau perak ya. Soalnya platinum itu jauh bedanya meski ya warnanya agak mirip. Tapi platinum lah material paling top nih di antara ketiganya. Warnanya putih menyilaukan, sangat padat, lebih tahan terhadap korosi. Pokoknya paling kuat dan bagus jika dijadikan perhiasan dan sangat mahal harganya. Bisa mencapai Rp450.000 per gramnya. Siapa nih yang punya perhiasan berbahan platinum di rumahnya? Berikutnya ada yang udah kita bahas paling awal tadi nih, emas. Yang ini sih semua orang juga udah pada tahu ya. Bahkan semua orang mungkin punya di rumah. Selain jadi perhiasan, bisa juga dijadikan sebagai aset yang mudah digadai atau dijual saat butuh duit mendadak. Nah, dalam tabel periodik, emas ini disimbolkan dengan AU, singkatan dari aurum yang berarti pancaran sinar matahari. Emas ini memiliki sifat yang lunak sehingga mudah ditempa, mengkilap, berwarna kuning, dan berat. Disebut sebagai logam mulia karakter emas yang tidak reaktif dan tahan terhadap korosi maupun oksidasi, dan sudah bereaksi dengan asam. Makanya, harganya cukup tinggi dibanding logam jenis lainnya yang terdapat di bumi. Kurang lebih sekitar Rp750.000 per gramnya untuk saat ini. Sobat cuan udah punya tabungan emas berapa gram nih? Ada yang lebih mahal? Oh, masih banyak. Plutonium ini punya harga yang lebih tinggi loh ternyata daripada emas. Diambil dari nama sebuah planet yaitu Pluto, material ini memiliki lambang Pu dalam tabel periodik. Berwarna putih keperakan, tapi kalau udah terpapar udara bebas nih, warnanya berubah jadi kusam kelabu. Plutonium ini dicari untuk digunakan sebagai senjata nuklir atau reaktor nuklir. Bayangin aja nih, 1 kilogram plutonium ini bisa menghasilkan ledakan yang sebanding dengan 20.000 ton bahan kimia peledak. Buset, gimana gak mahal coba? Harganya itu bisa mencapai Rp57 juta per 1 gram. Wah, kalau dihitung-hitung berapa kali lipat dari harga emas ya? Coba deh dihitung dan tulis di kolom komentar ya Pop Gengs. Terus Pop Gengs ada juga nih painit, sebuah batu permata terlangka di bumi yang memiliki warna merah jingga hingga merah kecoklatan. Material ini baru pertama kali ditemukan di Myanmar oleh ahli mineralogi Inggris pada tahun 1950-an. Saking langkanya, sejak ditemukan hingga pertengahan tahun 2005 lalu, dilaporkan baru ada 2 batu painit yang pernah dipulas menjadi permata. Harganya, gak tanggung-tanggung, 119 juta per gramnya. Gede kan? Gimana? Tertarik pengen berburu painit?
Masih ada lagi loh yang lebih mahal, namanya tritium. Sama dengan plutonium, material ini juga sangat penting digunakan untuk reaktor dan senjata nuklir. Selain itu, tritium juga banyak digunakan untuk industri jam tangan yang juga bisa untuk menyalakan lampu abadi. Namun nih, jika terhirup bisa jadi racun berbahaya loh. Bentuknya seperti senyawa hidrogen yang telah berubah menjadi zat radioaktif secara alami akibat radiasi matahari. Jadi sangat jarang ditemukan di alam. Saking jarangnya, material ini bisa dibanderol dengan harga 427 juta rupiah per gramnya. Bayangin aja, 1 gram udah seharga rumah sederhana lengkap sama perabotan. Nah, tentu berlian masuk dong dalam list material paling mahal kita kali ini, sama dengan emas. Berlian ini selalu menjadi incaran untuk dijadikan perhiasan karena keistimewaannya yang mampu mendispersikan cahaya seperti prisma. Berlian mentah baru bisa menjadi lebih berkilau setelah mengalami proses pemotongan dan pemolesan. Material yang juga disebut dengan intan ini terbentuk sekitar 160 km di bawah tanah selama ratusan hingga jutaan tahun loh. Terus baru dia muncul ke permukaan bumi bersama lava dari letusan gunung berapi. Disebut-sebut berlian paling muda itu berusia 900 juta tahun. Sekarang sih udah banyak berlian yang dibikin di laboratorium, tapi tetap aja harganya bisa mencapai 784 juta rupiah per gramnya. Wah, apalah aku yang cuman punya berlian imitasi dari pasar? Hiks. Oke, mari kita pindah ke material selanjutnya, ada californium. Material ini juga digunakan untuk reaktor nuklir, tapi jauh lebih kuat daripada tritium tadi. Bayangin aja nih, 1 mikrogram alias 0,00001 gram californium saat pecah bisa menghasilkan 170 juta neutron per menitnya. Selain itu, material ini juga digunakan untuk membuat alat pendeteksi bahan peledak, ranjau, serta peluru meriam yang masih belum meledak. Dan hebatnya lagi, californium ini juga bisa digunakan tenaga medis untuk pengobatan kanker serviks dan kanker otak. Tapi harganya juga hebat sih, mencapai 384 miliar rupiah per gramnya. Wow! Terus nih ngomongin yang wow tadi, giok ternyata lebih wow lagi nih Pop Gengs. Batu ini dipercaya berkhasiat untuk membuat ketenangan, kegembiraan, kesehatan, dan keselamatan bagi bangsa timur, terutama orang Cina selama beribu-ribu tahun. Selain karena khasiat yang membuat material ini sangat laris, sehingga tiruannya pun gak kalah banyaknya, karena giok ini merupakan satu-satunya jenis batu permata yang bisa diasah dan dibentuk dalam banyak ukuran dan model. Warnanya juga beragam, mulai dari hijau, lavender, orange, merah, kuning, dan putih. Terus nih, ternyata giok itu makin lama pemakaiannya makin mahal juga harganya. Saat ini ya, giok asli bisa dihargai 2,4 triliun rupiah per gramnya. Ya ampun, rekening bankku bergetar dengernya. Dan yang terakhir ada antimateri, yaitu antipartikel atau kebalikan dari partikel yang menyusun materi biasa. Keberadaan antimateri ini menjadi misteri sejak ditemukan pertama kali di tahun 1928. Hingga akhirnya pada tahun 2010 lalu, European Organization for Nuclear Research atau CERN mengumumkan bahwa akhirnya mereka memiliki alat yang bernama Atom Smasher yang bisa menciptakan antimateri. Sayangnya setiap tahun alat ini hanya mampu menghasilkan antimateri sepertriliun gram. Dan tahu nggak sih, harganya itu bisa mencapai 883 kuadriliun rupiah. Wow, bayangin duitnya itu bisa buat apa ya sebanyak itu?